warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan koordinasi virus COVID-19 varian baru Pernah gak sih kita ngebayangin gimana hidup kita kalau nggak ada TV, radio, dan juga platform streaming? Kayaknya bakal sunyi dan membosankan. Tapi tahu gak sih, dulu kita harus menunggu surat atau koran untuk bisa mendapatkan sebuah kabar. Tapi sekarang, dengan sekejap mata, kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain. Tentunya itu semua berkat adanya media penyiaran. Media penyiaran itu seperti jendela besar yang menghadap ke seluruh dunia. Lewat jendela itu, kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan berbagai macam hal. Mulai dari berita terkini, acara seru, hingga film favorit. Pokoknya semua itu ada. Jadi, apa sih media penyiaran itu? Nah, menurut Jayanto Jamal dan Adi Fakrudin, dalam buku dasar-dasar penyiaran, disebutkan bahwa penyiaran atau yang biasa kita kenal dalam broadcasting merupakan keseluruhan proses penyampaian siaran, mulai dari persiapan materi hingga pengiriman siaran oleh pendengar ataupun penonton. Proses penyampaian tersebut dilakukan melalui media agar informasinya tersebar dan bisa menjangkau masyarakat luas. Media itulah yang disebut dengan media penyiaran atau kita kenal dengan broadcast media. Jadi simpelnya gini, media penyiaran itu merupakan proses penyebaran informasi atau hiburan dalam bentuk audio ataupun audiovisual kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, maupun media streaming online. Contoh dari penyiaran atau broadcasting ini seperti siaran berita, program hiburan seperti musik, film, drama, dan juga ada iklan, serta pembelajaran melalui media audiovisual, dan juga siaran pertandingan olahraga secara langsung. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu media penyiaran. Selanjutnya, bagaimana dampak dari media penyiaran itu? Apakah berdampak baik atau justru malah sebaliknya? Mari kita bahas. Pertama, yaitu dampak positif. Dampak positif dari media penyiaran yaitu kita bisa mendapatkan akses informasi yang lebih luas karena media penyiaran memungkinkan kita mendapatkan informasi terkini dari berbagai sumber dan sudut pandang mengenai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara cepat. Oke, secara psikologis juga dapat mengurangi stres yang kita alami karena hiburan yang disajikan dapat menjadi sarana untuk relaksasi. Platform media sosial juga terintegrasi dengan media penyiaran, sehingga memungkinkan interaksi dan pembentukan komunitas dengan minat yang sama. Serta isu-isu sosial dapat didiskusikan secara terbuka dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari segi aspek ekonomi, iklan di media penyiaran membantu mempromosikan produk dan jasa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Media penyiaran juga sering digunakan untuk kampanye sosial, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting seperti lingkungan, kesehatan, dan kemanusiaan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Oke, itu tadi merupakan dampak positif dari adanya media penyiaran. Namun, di samping dampak positif tadi, apakah media penyiaran tidak memiliki dampak negatif? Tentu saja ada. Dampak negatif dari media penyiaran yaitu pertama, media seringkali menjadi sarana penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menyesatkan publik dan memicu konflik. Informasi yang disajikan secara tidak lengkap atau bias juga dapat memanipulasi opini publik. Tayangan kekerasan dan pornografi juga dapat memicu tindakan kriminal dan perilaku menyimpang, terutama pada anak-anak dan remaja. Paparan yang terus-menerus terhadap konten negatif dapat membuat masyarakat menjadi desensitisasi terhadap kekerasan dan pornografi. Oke, selanjutnya iklan yang berlebihan juga dapat mendorong masyarakat untuk konsumtif dan mengejar gaya hidup yang materialistis.
Tekanan untuk memiliki barang-barang tertentu juga dapat membuat seseorang terjebak dalam hutang. Yang berikutnya yaitu berlebihan dalam penggunaan media juga dapat membuat kecanduan. Karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi atau sekedar menggunakan media sosial. Sehingga dapat membuat kita tidak bisa lepas dari media tersebut. Yang menyebabkan mengurangi produktivitas kita dan menghambat interaksi sosial di dunia nyata. Tayangan yang menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis juga dapat memicu gangguan citra diri, terutama pada remaja. Bisa kita lihat anak-anak muda sekarang menempatkan standar kehidupan mereka pada standar TikTok. Sehingga mereka seringkali merasa insecure dan tidak pernah merasa bersyukur. Media juga seringkali memperkuat polarisasi dalam masyarakat dengan menyajikan berita yang bias dan memicu perdebatan yang tidak sehat. Oke. Dari berbagai dampak yang ditentukan oleh media penyiaran, bagaimana cara menjadi penikmat media penyiaran yang bijak? Yap, tentu saja. Yang pertama, kita harus bisa literasi media dengan cara meningkatkan kemampuan untuk mengkritisi informasi yang kita terima dan membedakan fakta dari opini. Selanjutnya yaitu kita harus selektif dalam memilih konten. Pilihlah konten yang mengedukasi dan bisa menambah kemampuan kita. Bukan hanya konten entertainment yang bisa pamer-pamer harta doang. Selanjutnya kita bisa membatasi waktu yang dihabiskan untuk mengkonsumsi media, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang tentunya membuat kita lebih produktif. Bukan hanya scroll TikTok yang jelas yang bisa ngabisin waktu kita berjam-jam bahkan seharian. Kita juga harus bisa memprioritaskan interaksi sosial di dunia nyata. Bagaimanapun kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kita harus bisa memprioritaskan kehidupan interaksi sosial di dunia nyata. Bagaimanapun juga kita hidup di dunia. Kita harus memprioritaskan interaksi sosial di dunia nyata. Bagaimanapun kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Paham? Bagi para orang tua juga perlu mengawasi konten yang ditonton oleh anak-anak mereka. Jangan sampai mereka mengakses konten yang belum selayaknya ditonton oleh anak seumuran mereka. Dan yang terakhir, pilihlah media yang menjunjung tinggi etika jurnalistik dan dapat dipercaya kredibilitasnya. Oke, sekian konten kali ini. Semoga kita semua menjadi penikmat media penyiaran yang bijak dan terhindar dari segala dampak buruk yang dihasilkan. Saya Jericho Putra dengan NIM 2310 86242. Sampai jumpa di video selanjutnya.